Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang berada di gedung Dewan Dakwah, bertemu dengan para aktivis baik yang sudah agak senior maupun yang muda-muda. Hari ini alhamdulillah kita dapat mewawancarai aktivis PII. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, saya Mursidah Solihati, biasa dipanggil Usi. Kenal dengan Ustadz Akil saat jadi Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Kita pernah main ke rumah beliau dulu, karena memang beliau adalah guru kita dan kebetulan memang sahabat juga orang tua saya, almarhum Fasril Arif. Jadi banyak belajar sama Ustadz Akil pada saat proses kepemimpinan di Pelajar Islam Indonesia dulu. Saat ini saya di Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Bagaimana harapan kita ke depan ini masalah PI ini? Kata orang PI ini agak kendor sedikit dakwahnya atau gimana? Silakan. Apakah memang seperti itu atau masih bersemangat? Iya, kalau melihat gerakan sekarang Ustadz, memang ada penurunan ya, penurunan barangkali kalau mungkin bicara dibandingkan dengan generasi-generasi senior-senior kita yang dihadapkan dengan mungkin dulu azas tunggal gitu. Ya, militansinya berbeda. Tapi dengan sistem pendidikan yang sekarang ada, kemudian juga kesibukan adik-adik mengejar akademiknya seperti apa, kita patut apresiasi untuk adik-adik yang masih mau meluangkan waktunya untuk datang ke sekretariat, kemudian bisa memikirkan isu-isu apa yang sekarang harus mereka kembangkan di tingkat pelajar seperti itu. Jadi apresiasi karena sekarang pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia masih punya banyak daerah dan pengurus daerah yang aktif-aktif dan tetap setiap semester mengadakan pentrainingan sehingga tetap ada kaderisasi di Pelajar Islam Indonesia. Barangkali yang dibutuhkan oleh adik-adik kita itu adalah memang support dari kita yang sebagai alumni, sebagai keluarga besar, support yang lebih nyata, yang lebih memang mengayomi mereka supaya mereka tetap bisa bergerak sesuai dengan zaman ini, gitu mungkin Ustaz. Nah, dulu kaderisasi PI ini bolehlah dikatakan militan. Militansinya ini luar biasa dan berbagai daerah khususnya di Sumatera Barat sampai ke Sitiung, sampai ke ya yang jauh-jauh lah kan. Nah, masih adakah kaderisasi training seperti ini terjadi sekarang atau memang sudah agak kurang bersemangat itu atau bagaimana caranya supaya lebih bergairah lagi? Silakan. Baik, terima kasih Ustadz, karena memang itu pertanyaan dan sekaligus pernyataan mungkin ya Ustadz. Kita harus mengakui, kita harus melakukan autokritik terhadap kaderisasi kita yang begitu-begitu saja. Nah, memang sistem kaderisasi ini seharusnya tentu mengikuti pola perkembangan zaman. Nah, jadi ketika dulu kaderisasinya dengan metode seperti training yang ketika tahun 70-an, kemudian berubah menjadi training di tahun 80-an, lalu terakhir kita pakai takdib di Pelajar Islam Indonesia, seharusnya itu sudah dilakukan evaluasi tentang metodenya, tentang materinya, yang kemudian harus disesuaikan dengan pola generasi saat ini. Kalau kita masih bertahan di situ, maka generasi sekarang tuh tidak akan sesuai tidak akan mampu menginternalisasi nilai-nilai dengan cara-cara lama. Maka di PI sendiri kita harus melakukan evaluasi dari sistem kaderisasi kita, kurikulumnya seperti apa, metodenya seperti apa, itu harus serius dilakukan. Dan barangkali yang memang di dalam struktural Pelajar Islam Indonesia pusat yang masih belum menyentuh secara serius dalam soal itu adalah kaderisasi. Maka ini akan jadi bom waktu. Kalau tidak segera dilakukan, memang akan menjadi kelemahan yang terus terjadi di Pelajar Islam Indonesia, gitu Ustaz.
Sekarang terkait dengan KB, artinya dengan adanya beralih generasi, dulu kan generasi yang tua-tua kan semangatnya tinggi kan, dan apa, kemudian sekarang sebagian dari kaderisasi kemarin itu yang sudah keluarga besar kan sudah ada yang menjadi pejabat. Mungkin di tingkat nasional kabarnya banyak kader PII ya, alumni PII, Fadlizon dan siapa itu ya, Bang Muzani dan sebagainya. Pertanyaannya ialah, ada nggak komunikasi intensif antar kader ini, antar generasi? Ini yang kita harapkan supaya generasi yang dahulu itu menularkanlah kepada generasi sekarang. Barangkali untuk pertanyaan itu karena Usi tidak di bidang politik juga Ustadz, tapi kalau setahu Usi secara personal sebenarnya kanda-kanda kita yang punya jabatan di tingkat nasional itu mereka tetap membimbing kader-kadernya untuk bisa meneruskan puncak kepemimpinan nantinya, baik itu di tingkat daerah, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Misalnya Kanda Muzani gitu tetap punya punya masa, punya tim pendukung dan tim ahlinya yang memang punya value atau nilai-nilai yang mereka dapatkan dari kader-kader pelajar Islam Indonesia. Insya Allah masih ada, tapi barangkali belum terinstitusi. Artinya apa? Tidak tidak ada sistem yang rapih di pengurus keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang menempatkan itu bahwa kita harus mengkader sekian orang dan segala macam, itu belum rapih di tingkatan keluarga besar. Tapi kalau untuk personalia, insya Allah tetap ada kaderisasi yang sifatnya personal to personal. Seperti itu, Ustaz. Barangkali itu saja. Ini ibu ini atau Ananda Usi ya. Beliau ini adalah seorang dokter ya. Alhamdulillah kader PII yang ayah beliau seperti yang dikatakan tadi juga pembina PII di Sumatera Barat bersama Ustadz Sukarta Fuadin dan Bang Mas Farasid almarhum. Umumnya mereka sudah meninggal dunia. Mungkin beberapa yang tua masih ada, diantaranya Buya Risman Mukhtar. Jadi bagaimanapun ini adalah pertemuan yang menarik dan suatu saat nanti akan kita kembangkan dialog-dialog ini untuk Islam ke depan. Nah, mudah-mudahan saja kita berharap kepada kader-kader PII termasuk kepada KB PII supaya tetap bersemangat, kompak dan membina generasi-generasi muda di sesudah kita. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.